Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fadila dari SMP Negeri 1 Lumbir. Saya di sini akan mendongeng tentang Babat Pasir Luhur. Alkisah, ada seorang raja dari kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Saat itu tatanya akan digantikan oleh putranya, yaitu Raden Banyaksatra. Namun syarat menjadi raja, Raden Banyaksatra harus memiliki seorang istri. Hai anakku, kau sudah dewasa dan sudah sepantasnya kau memiliki seorang istri. Ayahanda bermaksud akan mewariskan kerajaan ini jika kau sudah menikah. Usai ayahanda semakin tua dan ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kata Prabu Siliwangi kepada putranya. Mohon ampun ayahanda, Ananda merasa belum siap dan belum memiliki ilmu yang cukup tinggi untuk memimpin rakyat Pajajaran. Dan Ananda akan menikah jika menemukan seorang wanita yang memiliki sifat dan rupa seperti Bu Ratu, kata Banyaksatra putra mahkota. Jika itu pendirianmu, pergilah dari kerajaan, jadilah rakyat jelata dan temukan wanita sesuai keinginanmu, kata perintah Prabu Siliwangi kepada putranya. Setelah keluar dari kerajaan, Raden Banyaksatra mengubah namanya menjadi Kamandaka. Kamandaka sampai di Pasir Luhur. Di sana dia mengabdi kepada Patih Reksanata. Karena melihat keluluhan budi dan kegigihannya, dia diangkat sebagai anak oleh Patih Reksanata. Setiap ada acara di Kadipaten, dia selalu diajak. Sampai saatnya dia bertemu dengan Dewi Ciptarasa. Singkat cerita, terjalin asmara di antara mereka. Kakanda, kau memang rakyat jelata, tapi keluhuran budimu meluluhkan hatiku. Aku berjanji tidak akan menikah dengan laki-laki selain dengan Kang Mas. Janji Ciptarasa. Adinda, aku juga akan memperjuangkan cinta kita, jawab Kamandaka. Sampai akhirnya hubungan mereka terdengar oleh Adipati. Adipati merasa kehormatannya dicoreng, maka dia memerintahkan kepada prajuritnya. Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit dan akhirnya dia terjun di Kedung Petahunan di Sungai Logawa. Sampai akhirnya Kamandaka terdampar di desa Paniagi dan ditemukan oleh seorang pemancing yang bernama Rekajaya. Kabar masih hidupnya Kamandaka terdengar oleh Adipati. Adipati memerintahkan agar menangkap Kamandaka. Di saat yang bersamaan datanglah banyak pelabur yang kini sudah menyamar menjadi Siliwarni, yang diperintahkan ramandanya Prabu Siliwangi untuk mencari kakandanya. Di Pasir Luhur dia mengabdi kepada Adipati Kakanda. Siliwarni ditugaskan untuk menangkap Kamandaka dengan membawa jantung dan hatinya. Hal tersebut pun disanggupi oleh Siliwarni. Siliwarni dengan membawa beberapa anjing untuk menangkap Kamandaka. Sampai akhirnya mereka pun bertemu dan bertarung. Karena kesaktian Kamandaka, dia pun berhasil lari dan menepi di sebuah hutan.
Siliwarni mengajarnya sampai ke depan hutan. Dan Kamandaka pun menyahut, pantang menyerah untuk anak dari kerajaan Pajajaran tidak menerima tantangan. Saat itu pun Siliwangi tidak percaya. Sampai dia mengungkap nama aslinya Banyak Catra, mereka pun saling memaafkan. Sampai akhirnya salah satu anjing yang dibawa oleh Siliwarni dipotong dan diambil jantung dan hatinya untuk dikasih kepada Adipati. Kamandaka pun bertapa dan mendapatkan sebuah petunjuk, dan dia mendapat sebuah pakaian lutung. Di saat yang bersamaan, saat dia menjelma sebagai lutung, dan kebetulan juga pun dari kerajaan Adipati yang sedang berburu di hutan, dia pun membawa lutung ke kerajaan. 3 putrinya menyukai lutungnya, tapi hanya 1 lutung. Bagaimana yang akan memilikinya? Dengan syarat siapa yang makanannya diterima oleh lutung, makalah dia yang boleh memelihara lutung itu. Maka pas kebetulan juga lutung memilih makanan yang dibawa Dewi Ciptarasa. Pas kebetulan lutung itu berubah menjadi Kamandaka. Dewi Ciptarasa ada rasa kaget dan rasa senang. Dia pun untuk merahasiakan hal ini, maka tak heran jika Dewi Ciptarasa dan lutung itu semakin lengket. Suatu hari, Prabu Pulebahas dari Nusa Kambangan datang untuk meminang Dewi Ciptarasa. Prabu ini terkenal kejam jika keinginannya tidak dituruti. Dewi Ciptarasa mengadu kepada Raden Kamandaka. "Oh Kang Mas, bagaimana ini? Aku seperti memakan buah simalakama. Jika aku tidak turuti, dia akan memporak-porandakan Adipati. Jika aku turuti, aku akan sedih berpisah dengan Kang Mas," isak Dewi Ciptarasa. "Tenang Adinda, saya sudah mempunyai jalan keluarnya. Terima saja lamarannya dengan satu syarat, kau boleh membawaku pergi bersamamu," jawab Raden Kamandaka. Singkat cerita, dari pernikahan, Prabu Pulebahas tidak tahan dengan adanya lutung. Dia pun memukul kepala lutung tersebut. Sampai akhirnya lutung itu pun membalas, dan mereka pun berantem. Karena kesaktian lutung yang lebih tinggi dari Prabu Pulebahas pun meninggal. Sampai akhirnya lutung tersebut berubah menjadi Raden Kamandaka. Di seluruh orang yang ada di dalam pesta dan Adipati melihatnya. Adipati saat itu tidak bisa apa-apa. Raden Kamandaka dan Dewi Ciptarasa pun menikah dan hidup bahagia di Adipati Pasir Luhur. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.